Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengukuhkan, menjanjikan. Arti menurut bahasa, akidah berarti yang diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, dan dikokohkan, yang dijanjikan. Akidah menurut istilah adalah unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas, serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat diguncang oleh ragu-raguan. Dalam definisi yang lain disebutkan, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang-orang Islam. Dasar-dasar tersebut harus dipegang teguh oleh orang Islam. Dalam berakidah, tidak boleh setengah hati, harus mantap dan penuh hati, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Dalam Al-Quran, kata akidah disebutkan antara lain dalam Qs Al-Maidah 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Ruang lingkup akidah Islam. Akidah pokok. Akidah Islam berawal dari keyakinan kepada Zat mutlak yang Maha Esa disebut Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya. Kemaha Esaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya itu disebut tauhid. Tauhid menjadi inti rukun iman. Menurut sistematika Hasan al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam meliputi ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, sam'iyat. Tidak hanya di atas, namun pembahasan akidah juga dapat mengikuti arkanul iman, yaitu yang pertama, kepercayaan akan adanya Allah dan segala sifat-sifatnya. Yang kedua, kepercayaan kepada malaikat. Yang ketiga, kepercayaan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Yang keempat, kepercayaan kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, kepercayaan kepada hari akhir serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang keenam, kepercayaan kepada takdir. Dalil-dalil akidah Islam. 1. Dalil tentang dasar akidah Islam. Manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran tidak memiliki akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah SWT berikut. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagai firman Allah SWT berikut. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. 2. Dalil tentang tujuan akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam dapat diuraikan dengan dalilnya berikut. Menghindari diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengetahui petunjuk yang benar sebagai pedoman agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak
dan yang batil. Akidah yang benar. Akidah yang benar dan lurus serta terjamin dari kontaminasi adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu akidah yang diperuntukkan untuk semua kalangan dan tidak kurang kekuatan ilmiahnya dari pecahan-pecahannya yang sering terjebak beradu argumen dengan aliran teknologi barat yang cenderung asik bermain di wilayah logika semata. Dalam istilah baku, apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini adalah akidah sunnah awal jama', yaitu akidahnya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dan jama' sahabatnya. Tujuan dan manfaat akidah. Tujuan ilmu akidah. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegang teguh, yaitu pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyelewengkan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakan dengan mengharapkan pahala serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa. Yang keenam, menciptakan umat yang kuat dan mengerahkan segala yang mahal maupun yang murah untuk menegakkan agamanya serta memperkuat tiang penyanggahannya tanpa peduli apa yang akan terjadi untuk menempuh jalan itu. 7. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Manfaat ilmu akidah. Yang pertama, sebagai sumber dan motivator perbuatan kebaikan dan keutamaan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar, sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan keguncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang kelima, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Yang keenam, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Yang ketujuh, memupuk dan membentuk kepribadian manusia. Demikianlah video penjelasan akidah dalam Islam. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon maaf. Demikianlah video saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.